Ya, pemirsa, kontestasi Pilpres 2024 semakin menarik saja, Ila ya. Ini ada 3 pasang capres dan cawapres yang sudah resmi mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Salah satu pasangan yang akan bertarung di Pilpres 2024 adalah pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Seperti kita ketahui, Ganjar ini pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2013, 2018, dan 2018 hingga 2013. Nah, ia ini berzodiak Scorpio, kelahiran 28 Oktober 1968, merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sementara itu wakilnya, Mahfud MD, juga merupakan alumni Universitas Gadjah Mada. Pria berzodiak Taurus kelahiran 13 Mei 1957 ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sejak 2019. Pasangan berikutnya yang sudah mendaftar adalah Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Walau sudah 2 kali kalah dalam pemilu sebelumnya, pria berzodiak Libra kelahiran 17 Oktober 1951 ini tak patah semangat dan kembali maju sebagai calon presiden untuk ketiga kalinya. Sementara wakilnya yakni Gibran memiliki zodiak yang sama yaitu Libra dengan tanggal lahir 1 Oktober 1987. Prabowo berharap bisa menarik suara pemilih muda dengan adanya Gibran sebagai wakilnya. Ya, dan satu lagi pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin juga sudah mendaftarkan diri ke KPU. Anies yang berzodiak Taurus kelahiran 7 Mei 1969 memiliki pengalaman terakhir sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu Caimin, sang wakil yang berzodiak Libra kelahiran 24 September 1966 merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, itu tadi kita sudah lihat ya. Jadi ada Scorpio Taurus, Libra Ya. dan Taurus Libra Iya, gitu. betul sekali. Dari Nah, zodiak-zodiak para capres cawapres ini ya. iya, dan sekarang kita akan membahas nih tentang kecocokan antara 3 pasangan ini. Tapi dari sisi zodiak dan juga sio masing-masing. Waduh, Iya. kira-kira kelebihannya apa aja ya? Untuk membahas cocok logi ini, kita sudah ada narasumber yaitu ahli Feng Shui yang bernama Jenny Kumala Dewi. Selamat pagi Mbak Jenny, Selamat apa pagi Mbak kabar? Jenny. Mbak Nabila. Baik ya, iya ini kita mau membahas nih capres-cawapres tapi bukan dari apa ya Visi misi strategi atau strateginya. konstelasi politik enggak, tapi kita Politik melihat ya. iya kita melihat dari zodiaknya mereka. Nah ini kalau dilihat dari 3 pasang ini itu kan Libra banyak ya Mbak ya, ada Libra ada 3, 3, Taurus ada Taurus ada 2, 2. nah Scorpio hanya Pak Ganjar aja nih. Nah gimana? Silahkan. Yang paling gampang dulu ya, Ya. bahas yang Libra dan Libra kali ya. Karena kan jadi sama-sama nih sifatnya gitu ya. Satu Libra kelinci, satu lagi Libra kelinci juga gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya Libra kelinci sama Libra kelinci itu sebenarnya sifatnya baik hati gitu ya. Oke. Tapi terkadang suka cenderung sedikit bimbang gitu. Ya kan Oke. Libra kan simbolnya kan timbangan. Timbangan gitu ya. Terus juga suka dengan hal-hal yang indah juga. Jadi suka memberikan satu hal yang menyatakan hal yang baik-baik gitu. Oke. Ya, Tidak suka meskipun konflik kadang-kadang- begitu ya? Apa? Tidak suka konflik gitu ya Mbak? Iya. Oke Mbak Jenny, kita bahas deh sekarang dari kolaborasi atau konfigurasi ya zodiak para pasangan capres cawapres yang sudah mendaftar ke KPU ini dari Pak Scorpio Ganjar Taurus. dan juga Pak Mahfud MD dulu nih, Scorpio Taurus. Kalau menurut Mbak Oke. Jenny keunggulan dari pasangan capres ini berdasarkan zodiak dan juga sio ini bagaimana? Jadi kalau Pak Ganjar itu Scorpio monyet, Pak Mahfud itu Taurus ayam ya. Ini sebenarnya dari segi keseimbangan Taurus kita tahu Scorpio kan agak keras juga ya gitu ya. Tapi bagusnya dia juga pekerja keras. Jadi kalau punya sesuatu hal itu dia siap mewujudkannya juga mau kerja keras lah gitu loh.
berambisi sedikit juga gitu ya. Mhm. Tapi dari sisi monyetnya itu suka terkadang-kadang itu bergerak cepat, bagus juga sih bergerak cepat ya. Tapi harus hati-hati, jangan sampai terlalu cepat nanti jadi keserimpet gitu ya, bisa Oke. dibilang begitu ya. Sedangkan Pak Mahfud itu adalah Taurus ayam gitu ya. Sebenarnya Taurus juga salah satu hal yang bagus juga gitu ya. Jadi kalau di sini bisa dibilang Taurus itu biasanya itu cenderungnya itu suka memberi saran, terus juga berselera tinggi juga gitu ya. Nah, lalu ayamnya itu dia memiliki visi yang tinggi juga gitu loh. Jadi sangat bagus lah, pokoknya indah juga. Jadi memiliki harapan-harapan yang indah, tipe analis juga gitu ya, dan pekerja keras gitu. Nah, tapi kombinasinya itu sedikit dari kombinasi ketemu sionya monyet dan ayam itu harus berhati-hati dalam komunikasi gitu ya, karena bisa terjadi miskomunikasi gitu. Baik, iya Gitu. miskomunikasi mungkin bukan cuma sio monyet dan ayam saja ya, semua kita harus berhati-hati ya. Kayaknya harus berhati-hati ya. Baik, kalau gitu yang Pak Anies dan Caimin nih belum nih? Itu Iya. Taurus dengan Taurus dengan Libra. Libra ya? Ya, Pak Anies itu Taurus ayam gitu ya. Caimin itu Libra kuda gitu ya. Ya sisi baiknya Taurus ayam ini bisa dikatakan juga sangat analis juga gitu ya. Sangat analis, terus berselera tinggi gitu ya. Cita-citanya juga tinggi juga gitu ya. Tapi terkadang juga untuk melaksanakan ide-idenya itu bisa membutuhkan dana yang cukup tinggi juga alias boros gitu. Gitu. Jadi tetap harus hati-hati juga gitu. Ya. Tapi di sini kombinasinya adalah Caimin itu Libra kuda gitu ya. Kudanya baik sih, dia juga pekerja keras juga gitu ya. Lalu siap untuk capek lah gitu ya gitu sebenarnya ya. Oke. Bisa memberikan relasi juga gitu ya, tapi terkadang itu karena Libranya itu jadi dia suka bimbang juga gitu loh. Kadang-kadang dia suka memberi saran, tapi kadang-kadang untuk mengatasi persoalannya dia juga cenderung bingung gitu. Jadi tapi dalam pergaulan memang kedua pasangan ini pandai membawa diri, jadi mudah bergaul lah gitu bisa dibilang. Iya, jadi ternyata banyak, networknya banyak gitu. ternyata zodiak ini tidak bisa dipisahkan. Maksudnya gini Mbak, tadi kan Mbak juga mengkolaborasikannya dengan Feng Shui begitu ya. Sio. Ada kuda, ada monyet. Jadi ternyata zodiak itu tidak bisa terlepas sendiri-sendiri gitu ya. Ternyata ada faktor Sio juga Faktor gitu. Sio juga. Nah, ini yang terakhir Lebih ada enak pasangan gitu. Prabowo dan Gibran. Ini Libra-Libra. Keunggulannya kalau misalnya ada dua Libra yang bersatu gitu, kira-kira bagaimana? Keunggulannya sih sebenarnya mereka komunikasinya baik gitu ya, karena seperti bercermin, karena keduanya memiliki kesamaan sifat yang suka beramal, lalu juga cinta damai yang dibilang tadi ya gitu ya. Hatinya baik lah gitu ya, tapi yang saya bilang tadi suka bimbang ragu, terus kadang-kadang juga terlalu royal, jadi akhirnya mereka juga bingung untuk maksudnya terlalu royal, akhirnya dirinya dikorbankan juga gitu loh. Mbak, Gitu. ini Terus kalau Libra itu kan apa ya, karakternya itu mungkin yang kelihatan itu adalah bimbangnya. Nah, mungkin ada kebaikan nggak sih dari situ? Maksudnya gini, apakah mungkin bimbang itu berarti dia sangat berhati-hati untuk memilih atau apa gitu? Atau memang kenapa sih Libra selalu diidentikan dengan lama mengambil keputusan, bimbang gitu ya? Dengan lambang timbangan itu. Sebenarnya lamanya ambil keputusan itu kalau menurut saya karena zodiaknya kelinci. Jadi kelinci itu bukan tipe yang suka terburu-buru. Lihat aja dia pada saat menyatakan atau berpasangan kan paling terakhir ya. Bergeraknya itu lebih slow motion, tidak terlalu ambisi besar-besar yang seperti ayam, monyet gitu kan, cepet-cepetan gitu ya, gitu ibaratnya kan ya. Udah juga kalian bergeraknya cepat juga gitu ya. Sedangkan Libra kelinci dan Libra kelinci ini gerakannya kan tahu sendiri, sio kelinci bukan sio yang dominan dan ambisi besar, tapi mereka juga punya satu langkah yang slow but sure gitu loh ibaratnya. Nah, tapi ini yang harus hati-hati karena keduanya dikombinasi dengan Libranya itu gitu loh. Mereka juga sebenarnya sih setia kawan, jadi sebenarnya ada relasi gitu, ada masih banyak networknya juga gitu ya. Tapi memang mereka itu kayaknya untuk melangkah itu penuh dengan
saya bilang kayak kebimbangan atau penuh dengan strategi lah, jadi kayak ini bisa nggak ya, ini bisa nggak ya gitu, jadi Oke, kayak oke. bukti. Nah, Tapi sebetulnya ada bukti, makanya nggak kesimpulannya terbukti. memang ya sepertinya memang dari ya Ya. kita tidak bisa semerta-merta melihat dari zodiak Feng Shui aja, tapi juga bagaimana karakter mereka, visi misi, Betul. pendidikan dan lain-lain yang bisa menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk memilih begitu ya, Mbak Jenny. Ya. Tapi memang Memang ada cocok logi karakter, zodiak iya, show iya. ini menarik jika kita perbincangkan atau diskusikan gitu. Mungkin terakhir aja deh ini Mbak Jenny, kalau misalnya untuk peruntungan tahun 2024 sebetulnya zodiak dan Ya. sio apa nih terlepas dari tiga capres pasangan capres cawapres itu ya? Kalau di 2024 tuh Siapa yang paling sio diuntungkan? apa ya Sio nanti ya apa? di tahun 2024 itu ya? Jadi tahun 2024 itu tahun naga kayu. Sebenarnya tahun 2024 itu tahun perubahan dan pembaharuan gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya di tahun naga itu ada beberapa sio-sio yang memiliki keberuntungan baik, diantaranya sio monyet, sio tikus, sio naga yang mengandung unsur tersebut gitu ya. Tapi ya itu kan maksudnya masalahnya berhubungan dengan sio. Nah, kombinasi pasangan sangat perlu juga nih gitu ya. Di tahun 2024 itu yang agak berat itu yang berhubungan dengan sio anjing gitu ya. Tapi nggak ada yang sio anjing gitu ya. gitu ya. Tapi memang yang lebih mudah untuk berekspresi biasanya sio naga, sio monyet, sio tikus gitu. Di antara ketiga pasangan ini ya pastinya ada satu yang lebih mudah berkomunikasi lah gitu loh, yang mengandung unsur sio monyet itu gitu loh. Lebih bisa sesuai untuk Diuntungkan dengan alam begitu kali ya, kalau kita melihat dari sionya ya. semesta mendukung lah bisa dibilang. Jadi dia kayak gitu semesta mendukung. Tapi meskipun yang terjadi kita kan nggak tahu juga, masih ada perubahan Betul. langit, terus juga ada usaha manusia juga gitu kan ya. Gitu. Tapi kalau dari kombinasi pasangan, sebenarnya kombinasi pasangan yang cukup bagus itu adalah yang sama-sama tidak terlalu kuat gitu, atau yin yang lah, satu kuat satu lemah gitu. Oke, jadi yin yang hitam dan putih untuk Memang tidak ada menimbulkan yang sempurna, keseimbangan Aldi, itu ya. iya, karena semua ada kelebihan dan kekurangannya begitu. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan kelebihan itu dengan baik? Setuju Itu banget. yang Gila, nantinya baik akan Mbak Jenny, makasih menjadi. banget waktunya buat diskusi kita. Terima kasih. Pagi hari ini diskusi yang light, tapi kayaknya cukup Ya. ini ya, Kita sedikit belum memberikan sempat tanya gambaran. ya tadi ya, Aldi sionya apa? Aku kambing, kamu? Kambing, kelinci. Kelinci. Wah, kayaknya untung ya, kayaknya tahun depan ya Kelinci kelincinya. tahun depan ya, bagusan tahun ini. Amin. Amin, oke. Amin aja kalau yang baik kita Tahun ambil. ini bagus ya. Mbak Jenny, makasih. Terima kasih Mbak Jenny, Sudah sehat bergabung selalu. bersama kami, sehat selalu. Semoga peruntungan Ya. selalu ada di sekitar kita dan Amin. juga siapapun capres dan cawapres yang nanti terpilih gitu ya.